Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam uraian kami tentang ilmu hakikat. Di sini kami akan menjelaskan tentang kematian. Kematian itu, kematian syariat adalah pisahnya badan dari roh. Dikatakan orang-orang bahwa kematian itu menyakitkan. Secara umum begitu. Tapi ada kematian itu yang tidak menyakitkan. Ketika kita melihat fenomena yang ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan tersenyum, nah, itu artinya dia tidak merasakan sakit. Kalau merasakan sakit pasti tidak bisa tersenyum. Itulah kematian yang enak. Jadi kematian yang menyakitkan itu yang bagaimana? Ketika roh ini masih terpenjara dengan dunia, artinya masih hubbud dunia. Ketika rohani kita, hati kita yang di dalamnya ada roh itu masih hubbud dunia, masih banyak dalam mencintai dunia, artinya lebih tinggi dalam cintanya dengan dunia, maka itu matinya pasti menyakitkan. Artinya supaya tidak menyakitkan, hati kita dilatih, rohani kita dilatih supaya bisa kalis dengan duniawi, dilatih supaya tidak hubud dunia. Ini sangat sulit sekali bagi kaum sufi yang ingin mencapai kesufiannya lebih sempurna. Itu latihannya sangat berat, yaitu latihan membersihkan rohani dari hubud dunia. Maka dari itu ketika roh ini dipisahkan dari jasad, maka akan terasa sakit. Karena masih banyak kemelekatan dengan duniawi. Suatu contoh saya analogi, yaitu kias. Misal kertas yang ditempelkan dengan lem yang sudah merekat, itu kalau dipisahkan, dipaksa dipisahkan, pasti kertas itu akan sobek. Sebagian kertas yang lain akan terkena, akan melengkat pada kertas itu. Itulah kemelekatan dunia, cinta dunia yang dibawa sampai mati. Maka akhirnya ketika sakaratul maut, dia pasti merasakan sakit. Sebaliknya, orang yang hatinya sudah dilatih tidak hubud dunia,
tidak mencintai dunia dilatih, maka ketika sakaratul maut maka tidak merasakan apa-apa. Artinya apa? Dalam hati kita mencintai kepada dunia, harus dunia itu dikalahkan. Yang nomor satu, kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cinta kita kepada Allah harus kau nomor satukan daripada yang lain. Saya bercerita sedikit bagaimana sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasakan sakit itu tidak karena Nabi itu masih banyak cinta dunia, itu tidak. Dia merasakan sakit adalah menanggung sakaratul mautnya umatnya Nabi Muhammad. Umatnya ikut menanggung sakaratul maut. Karena belas kasihnya Nabi kepada umatnya sehingga memohon kepada Allah, "Hai Allah, perjuangan umatku adalah ketika di sakaratul maut, ketika dipungkasi matinya, ada dua pilihan, apakah nanti mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah." Nabi memohon kepada Allah supaya umatnya itu dikurangi rasa sakaratul maut. Nabi ikut menanggung rasa sakaratul mautnya umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Itu azizun alaihi ma anittum, yaitu Nabi yang selalu ikut merasakan penderitaannya umat. Ketika umat itu merasakan derita, maka Nabi ikut merasakan. Karena apa? Ada hubungan rohani antaranya rohaninya Nabi dengan umatnya. Kalau umatnya itu merasakan sakit, Nabi juga ikut merasakan sakit. Itulah kesayangan Rasulullah kepada umatnya. Jadi harisun alaihi ma'anittum, harisun alaihi ma'anittum, alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ikut merasakan, menanggung penderitaan sakitnya umat ketika sakaratul maut. Nabi ikut menanggung. Jadi ringkasnya begini, wahai saudara-saudaraku, kematian itu ada yang tidak merasakan sakit, ada yang merasakan sakit. Artinya disimpulkan dari seberapa kecintaanmu kepada Allah dengan duniamu, masih banyak mana kamu dalam mencintai itu. Kalau masih banyak dunia dalam mencintaimu, dalam kehidupanmu itu, maka pasti merasakan sakit ketika sakaratul maut. Maka hati-hatilah hidup di dunia ini, karena memang sabda Nabi, umat Nabi adalah ada dua penyakit, yaitu apa? Cinta dunia dan takut mati. Karena kalau sudah cinta dunia takut mati, maka nanti ketika mati diancam dengan kesakitan yang luar biasa dengan kecintaan dunianya itu.
Maka untuk selamat dari itu, latihlah kita bersama-sama, latihan supaya dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala itu lebih diutamakan, lebih dinomorsatukan dengan yang lain. Dengan cara bagaimana bisa mencintai Allah? Itu cintailah utusannya. Kalau kamu tidak bisa mencintai utusannya karena tidak senjaman, cintailah pewarisnya, al ulama warasatul anbiya. Siapakah ulama warasatul anbiya? Itu ulama-ulama yang namanya ada di silsilah tarekat-tarekat. Karena tarekat-tarekat itulah ulama-ulama yang mewarisi Nabi, ada silsilahnya, ilmunya, sanadnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah guru rohani yang bisa membimbing dan menyelamatkan kamu, menunjukkan kamu jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para rasul. Saudara-saudaraku, sekianlah dari kami. Ini adalah tentang urian tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bisa ketemu lagi dalam urian yang lain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.